A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil azim, ar-raufir rahim, dzil fadlil azim wal ihsanil amim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul karim wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam alladzi qala Allah ta'ala anhu fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi hadayihimul qawim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kembali mengkaji dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah malam hari ini kita akan kembali ke ayat-ayat pilihan ya. Setelah kemarin kita sudah ngaji di juz 30, kita mengulang kembali apa yang dulu pernah kita pelajari bersama, yaitu Quran surah Ali Imran ayat ke-26 sampai 27. Baik, mungkin sebelumnya mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita menuju ke Quran surah Ali Imran ayat 26. Mungkin ibu yang ada Al-Quran ini kebetulan belum bisa di syashah apa proyektornya. Ya, ini ya. Ini kalau di sini dokumentasinya tanggal 30 Oktober, berarti hampir 1 tahun yang lalu ya kita mengaji ini, dan kita kembali lagi alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk mempelajari surah Ali Imran. Baik, langsung saja kita membaca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baik, ini hanya 2 ayat, okay. Ini yang perlu mungkin kita perhatikan kembali adalah bacaan mat wajib mutasil, okay. Ada mat jaiz munfasil dan ada mat wajib mutasil. Nah, kalau mat jaiz itu kan berarti boleh, ya. Mat jaiz yang boleh dibaca panjang atau hampir panjang gitu ya. Artinya boleh 2 harokat, syukur sampai 5 harokat, jaiz. Ya, munfasil artinya karena itu hamzahnya berlainan kata. Ya. Ketika ada hamzah matobi'i, ya, alif atau ya sukun atau wawu sukun bertemu dengan hamzah, tapi munfasil itu artinya terpisah, tidak di satu kata, maka itu jaiz, boleh dibaca biasa atau seperti matobi'i 2 harokat atau lebih baik seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di mushaf, khususnya di mushaf Indonesia itu tandanya alif, hamzahnya itu seperti alif, ada endung ya, alif. Nah, kalau yang mat wajib mutasil, wajib itu artinya wajib dibaca panjang sampai 5 harokat, itu mutasil artinya nyambung, artinya hamzahnya itu berada di satu kata. Nah, kalau di ayat ini kelihatan bahwa hamzahnya di satu kata, tasya'u itu satu kata atau kalimah wahidah, maka membacanya wajib mutasil. Okay. Ini hampir semua wajib mutasil, tasya, ini juga tasya. Nah, okay. Itu kalau wajib mutasil maka kita usahakan membacanya sampai 5 harokat. Okay. Kalau yang jaiz itu 5 harokat juga baik, kurang juga diperbolehkan. Tapi kalau bisa ajak, kalau 3 harokat ya 3 harokat terus, 5 harokat ya 5 harokat terus. Baik, mari kita mencoba ya untuk membaca lebih disiplin di mat wajib mutasil. Qulillahumma malikal mulki tu'ti
tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sama yang ada tanda merah ini ya, kita tandai ini bacaan gunnah, ditahan membacanya, nun tasdid dan mim tasdid seperti biasa. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita bahas secara singkat mungkin. Ini ayat tentang kekuasaan Allah. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang menegaskan tentang bagaimana cara Allah itu mengatur dunia ini. Qulillahumma, katakanlah wahai Muhammad, dalam tafsir Ibnu Katsir itu katakanlah dengan penuh pasrah, dengan bertawakal, dengan berserah diri kepada Allah, dan dengan penuh rasa syukur. Begitu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dengan penuh rasa syukur. Jadi ketika Nabi diminta untuk berdoa dengan ini, itu Nabi diminta untuk dalam keadaan yang syukur dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Allahumma, ya Allah, wahai Tuhanku, malikal mulki, yang mempunyai, yang memiliki seluruh kerajaan. Tu'til mulka, engkaulah yang memberikan kerajaan atau kekuasaan, mantasya, kepada orang yang engkau kehendaki, kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau juga mencabut kekuasaan, mencabut kerajaan itu, mimman tasya, dari siapapun yang engkau kehendaki. Jadi ini kayak mengalem ngoten nggih. Maksudnya memuji Allah bahwasanya
Allah lah yang memiliki segala kerajaan. Semua kerajaan di langit dan bumi ini Allah lah yang mengatur. Allah yang memberikan suatu kelompok atau bahkan seseorang untuk memiliki kekuasaan, ya, dan Allah juga mencabutnya. Nah, ini kita juga sedang hampir beberapa saat lagi menghadapi pilkada, ya, di mana-mana sudah banyak calon-calon yang memasang poster, iklan dan lain sebagainya. Maka dengan ayat ini setidaknya kita perlu meyakini bahwasanya siapapun nanti yang akan mendapatkan kekuasaan itu adalah kehendak Allah. Jadi mau orang yang mungkin dianggap paling baik, kalau Allah belum memberikan kekuasaan, tidak bisa. Atau sebaliknya, orang yang sudah terlihat tidak cocok untuk mendapatkan kekuasaan tapi kok mendapatkan kekuasaan, ya itu sudah memang kehendak Allah. Man tasya, kepada siapa yang dikehendakinya, tentu dengan segala hikmah-hikmah dan pelajaran yang terkandung dari padanya, dari takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yakini adalah semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan kalau Allah itu sudah mau mencabut, mau sekuat apapun yang memiliki kekuasaan, maka sangat gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu dilanjutkan, wa tu'izzu man tasya. Engkaulah yang memuliakan orang. Kalau engkau sudah berkehendak kepada seseorang, maka engkau bisa memuliakannya sehina apapun orang itu. Wa tudhillu man tasya. Sebaliknya, ketika engkau ingin menghinakan seseorang, engkau yang kau kehendaki, maka semulia apapun, sebagaimana kedudukannya pun, maka dia akan menjadi orang yang hina. Nah, ini ayat-ayat ini sudah bisa kita rasakan, atau sudah bisa paling tidak kita yakini dan kita approve, kita buktikan. Nih, ada orang-orang yang mungkin memiliki seakan-akan sudah tidak kurang-kurang lah dunianya itu. Tapi ketika sudah terkena kasus, sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan tidak berguna apa yang dimilikinya itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua sudah tahulah masing-masing di case-case di kehidupan ini, bahwa kalau Allah sudah mau memuliakan seseorang, maka dengan cara apapun nanti Allah akan memuliakannya. Biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebajikan. Maka kemuliaan atau kehinaan seseorang itu, ya, itu adalah atas kehendak dan kekuasaan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya pasti khair. Ya, pasti itu adalah sesuatu yang baik, walaupun bisa jadi belum sesuai dengan harapan kita. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Engkau bisa melakukan segala sesuatu, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat yang ke-27 Allah melanjutkan, tulijul laila fin nahar. Katakanlah bahwa engkau, ya Allah, tulijul laila, yang memasukkan lail, malam, fin nahar, ke siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau jugalah yang memasukkan siang ke malam. Jadi Allah itu mengganti siang dan malam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kadang siangnya lebih panjang daripada malamnya, atau malam lebih panjang daripada siangnya, atau kadang sama antara malam dan siang. Yang itu akan menimbulkan perbedaan musim. Ada
musim kemarau, hujan, musim semi, musim gugur dan lain sebagainya. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkaulah yang mengeluarkan yang hidup, al hayya minal mayyit, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau juga yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini maknanya adalah Allah itu bisa membuat sesuatu yang hidup dari yang mati. Kalau dalam tafsirnya itu ada ayam dari telur. Jadi telur itu mati lalu menjadi ayam. Al-hayyu itu ayam dari telur. Ya, atau ada juga yang menafsirkan, atau tafsir yang lebih dalam adalah orang mukmin dari yang kafir. Orang yang beriman itu dikeluarkan atau dilahirkan oleh orang yang tidak beriman. Dan sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, minal hayy, dan telur dari ayam. Nah, itu perumpamaan gampangnya. Ayam, kenapa? Ayam itu hidup dari telur, lalu telur dari ayam. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang duluan, ayam napa telur? Ayam. Telur napa ayam? Telur. Tergantung penyebutannya ya. Tapi ini juga kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Biji menumbuhkan tanaman, lalu tanaman nanti menumbuhkan biji, dan begitu seterusnya. Yang maksud tadi keimanan bisa tumbuh dari orang yang tidak iman. Buktinya Nabi Nuh alaihi salam, ya, diutus sebagai nabi yang sangat heroik ya, dakwahnya itu sampai hampir 1000 tahun, sangat lama sekali, ratusan tahun. Ya, ternyata memiliki anak yang Kan'an itu diceritakan tidak beriman, kafirnya begitu menentang. Ya, ketika ya bunayar ma'ana, wahai anakku, naik ke kapal, ikut aku biar kamu selamat. Maka dia menentang, saya tidak mau ikut, saya akan naik ke gunung untuk menyelamatkan diri. Ya sudah, akhirnya tidak selamat. Nabi Nuh yang sebegitu solehnya, orang yang sangat beriman, ya ternyata anaknya tidak beriman. Sebaliknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ayahnya terkenal sebagai pemahat, ya, yang menciptakan atau membuat berhala-berhala, ngajak orang-orang untuk menyembah kepada berhala, ya, yang sangat keras, bahkan mendidik Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala, mengusir, menghardik dan lain sebagainya, mengancam Nabi Ibrahim ketika tidak mau ikut berhalanya. Tapi Nabi Ibrahim menjadi ayahnya para nabi, melahirkan keturunan-keturunan yang kelak menjadi Nabiullah, menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang ayah yang kafir, bahasanya tidak beriman, anaknya bisa sangat beriman. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita bahwa tidak ada jaminan, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika kita sudah beriman, apakah nanti keturunan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang beriman? Belum tentu. Semua tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah senantiasa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan daya upaya yang kita bisa untuk menjaga agar keimanan yang kita nikmati itu juga kelak bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yang kemarin beberapa hari lalu juga sedang berseliweran ya di media sosial peristiwa kan, Oktober awal-awal seperti ini kan G30S ya, G-Stop PKI. Nah, kemarin itu yang lagi banyak dibahas adalah Dipa Nusantara Aidit, DN Aidit, yang nama mudanya adalah Ahmad Aidit. Itu ternyata ayahnya
adalah seorang tokoh Muhammadiyah di Belitung. Tokoh Muhammadiyah, Aidit ini Pak, masa kecilnya sangat akrab dengan Al-Quran. Ini suaranya bagus, katanya sering adzan dan lain sebagainya. Cerdas. Nah, ketika hijrah karena kecerdasannya belajar di Jakarta, bertemu dengan paham-paham Marxis, komunis, akhirnya mengganti nama Ahmad itu dengan Dipa Nusantara. Dan ya, dengan lika-likunya dalam sejarah tertulis bahwa memiliki pemikiran yang jauh dari kata Islam. Artinya track recordnya ya, kalau kita membaca sejarah itu kan PKI senantiasa menggebuk lawan politiknya, dan yang paling utama adalah kaum muslimin. Masyumi dibubarkan, dibredel, ulama-ulama banyak yang dipenjarakan. Apalagi kalau kita tarik di tahun 1948, di mana ulama, kiai-kiai, santri-santri juga menjadi sasarannya. Maka tidak ada jaminan nih, orang tuanya soleh bisa jadi anaknya tidak soleh dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah berusaha. Masalah hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarzuqu man tasya, dan engkaulah yang memberikan rizki man tasya, kepada siapapun yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Kalau Allah itu sudah menghendaki rezeki, maka sudah tidak ada hitung-hitungan lagi. Artinya sebelum orang itu menemui ajalnya, rezeki itu pasti akan tuntas diberikan kepada orang yang sudah dituliskan kepadanya rezeki itu. Maka kita perlu yakini ini. Dan ini dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa apabila seseorang berdoa, terus menyebutkan ayat dari Quran surat Ali Imran ini, ajabah, doanya akan diijabah. Maka ini juga bisa menjadi amalan bagi kita ketika mau berdoa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Dengan kita ngalam kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memiliki segala hak prerogatif, lebih daripada haknya ketua partai. Ketua partai sekarang sudah sangat berkuasa. Nah, Allah itu lebih sangat berkuasa daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di dunia ini. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keturunan kita semoga menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walil muttaqina imama, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.